Kita tidak boleh berkata gini, oh ya karena saya dipanggil B maka saya langsung maksimal. Enggak, karena proses di A itulah yang sudah terjadi dengan kegagalan jatuh bangun itulah yang menolong kita ketika mengerjakan di B, kita langsung bisa mengerjakannya dengan baik. Kita masih bicara bersama Pastor Samuel Sugiarto, bicara tentang ketika hidup nggak sesuai dengan harapan. Kepengennya jadi pengusaha, tapi tetap jadi karyawan, misal ya. Kepengennya jadi Pak Pendeta, tapi kok masih kerja ikut orang gitu ya. Ada banyak hal lah ya yang bisa bikin kita ini mikir hidupnya kenapa nggak sesuai dengan harapan gitu ya. Mungkin Jonathan punya pertanyaan buat Pastor Samuel. Nah ini, Kita masih bicara bersama Pastor Samuel. kalau misalnya kita nggak punya ekspektasi, Pastor, dan kita tidak bisa mencapainya, jadi hidup kita ini nggak sesuai sama harapan, itu salah kita yang nggak mengusahakan, atau emang Tuhan punya kehendak yang lain? Iya, dan kalau misalnya dua-duanya iya, gimana bedainnya? Bisa jadi ini sih, Tar, bisa jadi ini. Atau gimana, Pastor? Silakan. Ya, jadi memang dua hal yang nggak bisa kita bedakan, atau artinya itu ada kunci jawabannya secara pasti gitu. Oh, kalau ini nih kisi-kisinya ini nih, kalau yang satunya kisi-kisinya yang lain gitu. Kelihatannya tidak seperti itu. Karena dua hal ini bisa jadi ada irisannya. Contoh, ketika kita itu tidak menjadi, misalnya kita itu kurang bisa mencapai sesuatu. Bisa jadi loh alasannya itu adalah karena kita itu memang lalai melakukan bagian kita. Kalau mahasiswa paling gampang ini loh, kenapa sih kok saya gagal? Ya saya tanya aja, belajar nggak? Belajar sih, kapan belajarnya? Iya Pak, baru tadi pagi belajar. Ya jelas lah gitu loh, jangan salahin Tuhan kalau begitu loh. Tuhan memang mau bantu kamu gimana caranya? Apakah Tuhan mau tiba-tiba ngubah otakmu, atau Tuhan mau tiba-tiba ngasih kunci jawaban, terus Tuhan di sebelahmu, terus Tuhan bilang, gampang ini loh jawabannya. Kan nggak seperti itu cara kerjanya gitu kan ya. Nah sehingga kalau tanya kesalahannya di mana, kita perlu koreksi. Jangan-jangan memang ada bagian kita yang kurang. Ada bagian yang kita itu lalai, ada bagian yang mungkin sudah kita kerjakan, tetapi bukan sesuatu hal yang kita upayakan secara maksimal. Sehingga kita patut untuk mengevaluasi. Dan bisa jadi tidak bahwa sebenarnya itu memang merupakan pintu yang tertutup. Jadi kita biasa saya mengatakan kita perlu membedakan. Itu merupakan sebuah batasan. Kalau batasan itu artinya ya sudah, itu merupakan sesuatu hal yang kita itu memang nggak bisa jalan. Tuhan menutup jalannya itu. Atau itu adalah barrier, sebuah rintangan di mana kita itu bisa bertumbuh dan kita bisa belajar sesuatu melalui kegagalan-kegagalan tersebut. Nah, jadi kita perlu membedakan dua hal tersebut. Caranya gimana? Caranya nggak mudah. Caranya adalah memang kita mengevaluasi pribadi. Bisa jadi kita itu nggak tahu bahwa itu batasan, bisa jadi. Terus gimana caranya? Ya kita coba terus saja. Kita coba perbaiki. Oke, setelah saya misalnya gagal nih dalam satu hal. Saya gagal, saya evaluasi. Oh, saya mungkin kurang ini. Saya tambahin nih apa yang saya kurang. Coba lagi, gagal lagi. Terus kemudian saya evaluasi lagi. Oh, yang ini sudah bagus, tapi yang ini ya kurang nih. Saya tambahin lagi. Sampai kita coba sekian lama, harus kita sadar. Loh, semua yang kurang-kurang sudah saya perbaiki. Tetapi kok masih nggak berjalan? Nah, dari situlah kita membuka peluang bahwa jangan-jangan memang bukan ini jalannya. Gitu. Baru kemudian kita membuka kesempatan ya sudah, kalau memang ini bukan jalannya, semua yang terbaik sudah kita upayakan, sudah kita coba, sudah kita uji dengan waktu juga. Jadi bukan cuma asal nyoba sekali, aduh gagal ya sudahlah, ini berarti batasan gitu. Bukan juga, kita coba berkali-kali, kita coba berbagai macam aspek. Kalau sudah nggak bisa, ya baru kita berkata oke, waktunya bagi saya move on. Saya pindah ke bagian yang lain. Begitu. Nah, kalau ditanya begini, biasanya orang tanya, lu berarti kan percuma dong, rugi waktu dong, rugi tenaga dong. Nah, Pak, saya percaya sih enggak sih. Kenapa kok tidak? Karena dengan kita mencoba hal tersebut, mungkin kita belum mencapai ke titik di mana kita itu harusnya ada. Tetapi skill, kemampuan, kecakapan, hikmat untuk mengelola segala sesuatu, itu kita dapatkan melalui proses tersebut. Sehingga ketika nanti pada akhirnya kita tahu, oh ternyata bukan A nih, ternyata Tuhan arahkan B. Pada waktu kita kerjakan B, kerjanya maksimal, kita tidak boleh berkata gini, oh ya karena saya dipanggil B, maka saya langsung maksimal. Enggak, karena proses di A itulah yang sudah terjadi dengan kegagalan jatuh bangun itulah yang menolong kita ketika mengerjakan IB, kita langsung bisa mengerjakannya dengan baik. Karena ada latihan-latihan yang sudah dilakukan. Sehingga dalam hal ini saya percaya bahwa jangan cepat-cepat melakukan, oh ini batasan, oh ini barrier. Enggak, mari kita coba gumulkan dengan cara, oke, kita evaluasi setiap tahapan. Kita coba ukur nih, kalau saya lemahnya ini coba saya atasi dulu, berhasil atau tidak. Kalau sudah satu bagian, coba bagian yang lain, coba terus bagian yang lain, sampai di satu titik kemudian kita sadar bahwa ini bukan bagian kita, ya kita pindah.
Wow. Nah, itu mencoba adalah hal yang penting satu. Tetapi ada hal kedua yang juga penting adalah mari kita mencoba bertanya kepada orang-orang di sekeliling kita. Kalau ini terkait dengan pekerjaan atau ini terkait dengan sisi kehidupan dimensi di mana pembelajaran lah, pekerjaan lah. Maka saya percaya ada paling tidak 2 kelompok orang yang Tuhan hadirkan di sisi kita. Yang pertama adalah orang-orang yang dekat dan kenal siapakah kita. Sehingga tahu tuh, misalnya saya ini, Samuel. Ada nggak orang-orang yang tahu tentang personalitasnya Samuel, tentang kepribadiannya Samuel, tentang keseharian? Tahu. Dan orang tersebut bisa mencoba nih, dari kacamata yang mereka yang berbeda, melihat Samuel ngerjain A nih, berharap dia jadi A. Cocok enggak? Nyambung enggak? Kalau ada orang-orang yang berkata, enggak Desen, rasanya kamu bukan itu. Nah, kita perlu dengarkan nih. Kok dia nggak bilang nggak cocok ya? Padahal saya pengennya begitu tuh. Coba nih, jangan satu orang nih, tanya pada orang yang lain, second opinion. Pada orang-orang yang memang berani jujur ya. Jangan cari orang yang menyenangkan kita loh ya. Jadi jawabannya yes, oke, cocok, baik begitu ya. Coba cari orang-orang yang bisa jujur dengan kita, tahu kepribadian kita. Itu satu. Dan yang kedua, ada kelompok kategori kedua yang Tuhan tempatkan di sisi kita adalah orang yang memang ahli di dalam bidang yang kita mau capai tersebut. Misalnya kita mau buka bisnis, kan bisnis itu kan bukan pertama kali kita yang buat kan. Ada orang yang sudah punya bisnis serupa yang seperti yang kita mau lakukan. Pertanyaannya adalah kita patut tanya sama dia, kira-kira kalau aku ngerjain seperti ini nih gimana? Kelemahannya di mana? Kekurangannya di mana? Nah, dari situ nanti kita bisa melihat tuh, oh ternyata untuk berhasil mengerjakan itu ada hal-hal ini loh yang aku harus kerjakan. Dan hal ini kelihatannya aku kok bisa jadi satu, bukan bidangku, bisa jadi saya lemah, bisa jadi itu bukan bagian kita, bisa jadi perlu rekrut orang dan lain sebagainya. Dari situlah kita dapat inputan-inputan. Nah, jadi satu sisi evaluasi dirinya, satu sisi evaluasi ekspektasinya. Memang ini sesuatu yang pantas untuk dicapai atau tidak. Kadang-kadang saya ini berjumpa, misalnya contoh mahasiswa cerita, Pak saya berharap Pak setelah lulus saya mau ambil pekerjaan, saya mau buat startup pekerjaan dalam area makanan lah. Oke, saya tanya harapanmu seperti apa? Ya Pak, saya harapannya setahun sudah balik modal. Saya katakan, realistis enggak? Modalmu pertama berapa? Kamu bukanya seperti apa? Sebesar apa? Kamu sudah menanam fondasinya seperti apa? Oh, modalnya sangat besar misalnya. Berharap setahun balik, berarti kamu harus memperkirakan dong, setahun itu kamu jualan berapa lama waktunya, kamu sudah kamu gaji orang atau tidak, kamu bayar publikasi atau tidak. Nah, setelah di total dihitung-hitung, ternyata satu hari pendapatannya itu harus misalnya bisa sampai 10 juta, 15 juta. Ini pemasukannya gitu. Masuk akal nggak untuk kamu dapatkan di tengah-tengah konteks seperti ini? Nah, ketika nggak masuk akal, ya berarti kamu jangan dong mengharapkan setahun balik modal. Berarti kan harus lebih panjang. Loh, tapi Pak, kalau lebih panjang nanti modal saya nggak cukup. Nah, berarti pertanyaannya adalah gimana kalau gitu? Apakah kamu perlu nih misalnya kamu ngumpulin modal dulu nih? Kalau ngumpulin modal gimana caranya? Ya bisa jadi kalau kamu bukan anaknya sultan, kalau anaknya sultan kan enak loh, tinggal minta sang sultan, kita tolong bagi ini, gitu kan bisa gampang kan ya. Nah, kalau kamu bukan anaknya sultan, ya bisa jadi dong kamu kerja dulu sama orang, kamu belajar dulu. Bisa jadi karena kamu buka bisnis ini, kamu belajar dulu sama yang sudah punya bisnis itu. Dapat inputan banyak, selain juga ngumpulin gaji, sampai satu titik kamu bisa mengembangkan hal tersebut. Jadi belum tentu kita langsung tuh kepada poin di mana kita akan jadi itu. Bisa jadi ada proses yang kita perlu jalani seperti itu. Nah, itu yang perlu dipikirkan sih. Wow. Banyak ya ternyata ya Sobat Reida. Tapi poin pertama yang benar-benar berkesan buat saya. Di samping poin kedua juga penting ya, kita bertanya sama orang lain. Kadang-kadang kan kita seperti itu ya Pastor Samuel ya. Belum berusaha tapi udah tanya, ini jalan Tuhan apa bukan ya? Bukan deh kayaknya ya. Lah emang belum berusaha tapi udah bilang bukan deh kayaknya nih ya. Padahal di dalam mungkin kita bukan itu yang akan kita pegang sampai kita mungkin tua nanti. Tapi di proses itulah yang kita bisa belajar banyak hal ya. Bisa belajar tentang apapun, kalau misalnya soal pekerjaan bisa belajar tentang komunikasi di situ. Nanti setelah itu baru kita akan diarahkan Tuhan untuk sebuah profesi yang lain, sebuah kegiatan kerja yang lain, dan itu sangat bermanfaat. Itu benar-benar terbukti dan kita mungkin juga alami kan Sobat Reida ya. Kita itu betul-betul ingin bahagia dengan Tuhan sebagai sumber atau Tuhan sebagai supplier. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.